Pak Jokowi dengan tegas menolak mediasi ataupun permintaan damai dari Roy CS, dan kali ini Pak Jokowi telah resmi mengajukan tuntutan balik bagi Roy CS dan bagi para penuding ijazah palsu. Rekan-rekan, setelah Pak Jokowi benar-benar diserang habis-habisan, difitnah secara kejam, dan kali ini Pak Jokowi melakukan perlawanan balik, melakukan gugatan balik kepada mereka yang terus berkoar-koar serta memfitnah soal keabsahan ijazahnya. Dan kali ini benar, kita tidak lagi memperdebatkan soal asli atau palsunya ijazah Pak Jokowi karena semua sudah terjawab dengan detail oleh UGM dan oleh uji lab forensik Polri. Namun, kita pada saat ini bersama-sama mengawal apa saja dan tuntutan seperti apa serta vonisnya di akhir bagaimana untuk Roy Panji CS dan untuk para penuding ijazah palsu. Karena ini sudah benar-benar sangat meresahkan dan kita melihat bagaimana keseriusan Pak Jokowi untuk dalam tanda kutip memenjarakan para penudingnya, karena hal tersebut merupakan bagian langkah hukum yang diambil oleh Pak Presiden ke-7 kita demi tentu saja untuk menghindari kegaduhan publik yang semakin menyebar luas. Dan pada saat ini tahap akhir proses pemeriksaan serta pengumpulan keterangan dan bukti-bukti dari saksi ahli sudah memasuki tahap akhir, dan tentu saja kubu Roy Panji semakin panik, semakin kelabakan karena bagaimanapun juga posisi mereka sangat-sangat tersudut dan posisi Pak Jokowi benar-benar sangat kuat dan dikuatkan oleh bukti-bukti yang nyata serta relevan dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang rekan-rekan sudah saksikan, laporan beliau sudah diterima, kemudian beliau tadi diambil keterangannya di Subdit Kamnet, ya, Ditreskrim Polda Metro Jaya. Jadi setiap laporan dari masyarakat yang masuk, kemudian dilakukan tahap pendalaman dalam rangka penyelidikan. Ya, penyelidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk mendalami apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Nah, inilah tahap yang sedang kami lakukan. Dalam hal ini Subdit Kamnet Ditreskrim Polda Metro Jaya sedang melakukan tahap pendalaman dalam proses penyelidikan terkait penerimaan laporan polisi yang tadi pagi kami terima. Itu adalah dalam penyelidikan. Ya, tadi ada beberapa kan yang bertanya, laporan ini terlapornya adalah dalam penyelidikan, ya, dalam penyelidikan. Nanti kami komunikasikan dulu ya sama penyidik dan Polres di Polda Metro Jaya. Ada 35 ya. Ya, itu pertimbangan penyidik ya. Kan pencemaran nama baik pasal 310 KUHP, kemudian dan atau pasal 311 KUHP, ya, kemudian Undang-Undang ITE. Nanti kami update ya, yang jelas sementara itu dulu ya. Oke, rekan-rekan. Pemirsa, unjuk rasa menuntut Roy Suryo ditahan terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo membuat gaduh seluruh negeri dengan membuat hoaks dan tidak menghormati mantan kepala negara. Roy Suryo makin ngawur setelah diperiksa polisi. Bukan minta maaf, malah melempar kesalahan ke orang lain. Bahkan menyebut nama Sandi Utama sebagai dalih. Padahal jejak digitalnya jelas. Dia aktor utama di balik penyebaran fitnah ijazah Presiden Jokowi.
Narasi kebencian yang ia bangun bersama Rismon Sianipar dan Dr. T. Fauziah bukan sekadar opini. Ini citra kriminal digital. Upaya sistematis mencemarkan nama baik Presiden dengan narasi menyesatkan yang dikemas seolah-olah investigasi. Video ini membongkar semuanya, tanpa basa-basi, tanpa kompromi. Karena demokrasi tidak boleh dikotori oleh kebohongan yang dijadikan panggung politik. Tonton sampai habis. Kita lawan kebohongan dengan logika. Kita benamkan fitnah dengan fakta. Betapa cepatnya seorang Roy Suryo berubah dari pakar telematika jadi pakar lempar tanggung jawab. Baru juga diperiksa polisi, alih-alih introspeksi, ia malah sibuk cari kambing hitam. Katanya bukan dia yang salah, katanya harusnya yang dipanggil itu si Sandi Utama. Padahal semua orang waras tahu, bukan soal siapa yang posting pertama, tapi siapa yang paling getol menyulut api, meniupnya, lalu teriak, kebakaran. Roy Suryo ini ibarat orang yang melempar bensin ke percikan api, terus pura-pura jadi pemadam. Naif? Tidak. Ini bukan naif, ini manipulatif. Dan hari ini, mari kita bongkar tuntas sandiwara Roy Suryo, yang makin hari makin ngawur, makin absurd, dan makin tidak tahu diri. Setelah diperiksa oleh kepolisian, bukannya meredam konflik, Roy Suryo malah makin berisik. Ia mencoba memainkan narasi bahwa dirinya hanyalah korban. Katanya ia tidak menyebarkan apa-apa, hanya mengomentari. Katanya juga, Dokter, Tifa dan Rismon Sianipar tidak melakukan apapun. Tapi tunggu dulu, kalau memang tidak melakukan apapun, lalu dari mana datangnya semua cacian, fitnah, dan ujaran penuh kebencian terhadap Presiden Jokowi? Jejak digital tidak bisa disangkal. Semua yang Anda katakan, semua yang Anda unggah, semua yang Anda bagikan, terekam, tersimpan, dan bisa dianalisis. Jadi berhentilah berpura-pura bersih ketika tangan Anda sendiri yang sibuk mengaduk lumpur. Roy Suryo bukan hanya terlibat, dia adalah aktor utama dalam drama penuh kebohongan ini. Dia yang paling getol menggoreng isu ijazah Jokowi, memelintir narasi agar terlihat seolah-olah ada darurat kebohongan nasional. Padahal tidak ada bukti valid yang mendukung tuduhannya. Bahkan, faktanya, dokumen yang dia suarakan berulang-ulang itu tidak pernah diverifikasi kebenarannya oleh lembaga resmi. Tapi itu tidak menghentikan Roy Suryo, karena dalam benaknya yang penting bukan kebenaran, tapi bagaimana menciptakan keraguan publik terhadap Jokowi. Ini bukan investigasi, dan ini fitnah yang terencana. Dan lebih parah lagi, Roy justru melempar tanggung jawab ke Sandi Utama. Ia katakan bahwa Sandilah yang pertama memposting dokumen. Tapi mari jernihkan logika. Sandi hanya membagikan. Ia tidak membangun narasi, tidak mencaci, tidak menyebarkan kebencian. Sementara Roy, ia bukan hanya membagikan, ia membumbui, ia menarasikan. Ia mengarahkan opini publik bahwa Jokowi adalah penipu. Inilah bedanya antara menyampaikan dan menghasut. Narasi penuh kebencian ini tidak lahir sendirian. Bersama Dr. T. Fauziah dan Rismon Sianipar, Roy menyulap kritik menjadi karakter assassination. Dari mulai mempertanyakan ijazah, mereka bergeser ke penghinaan, olok-olok, dan ujaran kebencian yang brutal, semua tersebar di ruang publik virtual. Ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik ya, dan melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1. Pakar telematika Roy Suryo merespons pernyataan mantan tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP, Ali Mokhtar Ngabalin bahwa isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, merupakan proyek besar. Roy Suryo menantang Ngabalin untuk membuktikan pernyataan tersebut. Kita tantang sekarang, Ngabalin, kalau Anda memang tidak bisa membuktikan, saya juga sampaikan, kita gantung kepala Ngabalin di Monas, ujar Roy Suryo. Sebelumnya, saya tidak meyakini ada uang besar di kasus ini. Tetapi begitu Ngabalin cawe-cawe berarti ada uang besar, dan saya patut duga yang dapat uang besar itu Ngabalin, ujar Hozinuddin. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Masa nggak selesai-selesai? Nggak habis-habis? Ujarnya dalam podcast To The Point Aja Sindonews. Dia pun meminta masyarakat bersabar menunggu perkembangan hukum. Sejumlah pihak yang diduga terkait telah dilaporkan dan diperiksa oleh pihak kepolisian.
Ngabalin berharap proses ini memberikan pelajaran bagi semua pihak agar lebih bijak dalam menyebarkan isu yang belum terbukti kebenarannya. Ikuti berita terbaru channel Media Regar dan jangan lupa di-follow. Terima kasih. Warga alumni UGM atau Kagama Cirebon diam-diam membujuk Jokowi agar mau mediasi dengan Roy Suryo CS. Namun Jokowi enggan melakukan mediasi dan tetap menempuh jalur hukum terkait tuduhan ijazah palsu kepada dirinya. Di satu tempat, mau di Hotel Borobudur, di mana dari pihak pemerintah, dari pihak independen, inilah ijazah saya, inilah skripsi saya, inilah waktu dokumen saya KKN, ini dokumentasi saya. Ini dosen-dosen yang pernah ngajar saya. Ini dosen pembimbing saya walaupun pernah meninggal, sempat ada dokumentasi. Terakhir, wisuda waktu saya nunduk misalnya di ini. Artinya itu bagian dari dokumentasi. Biarkan saja para ahli-ahli itu, baik pemerintah maupun pihak swasta itu independen, mempelajari secara fair. Setelah terbukti ternyata itu bagus, benar, asli, peringatkan, hei Bang Roy, hei Sianipar, Kurnia, Fadila, aku kasih waktu ya 3 hari untuk minta maaf. Kalau tidak, aku lanjutkan prosesnya. Pada malam hari ini, tepat pukul 21.05 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan menyampaikan terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik Subdit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Saudara Roy Suryo. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus ini dilaporkan oleh seseorang. Rocky Gerung kok jadi childish gini ya? Jadi kekanak-kanakan bahwa ketika argumennya melemah, argumennya dibantah, dia mengatakan bahwa ya sudah saya pergi aja deh. Saya nggak mau berlanjut nih ngobrol sama kalian. Tapi kalau buat saya jelas argumennya Rocky, kita kembali ke yang substantif nih, bahwa akan ada pasangan Gibran dan Jokowi, itu sesuatu yang doesn't make sense at all. Kalau ada kasus hukum, ya dia hadapi. Jadi kenapa ada bayangan bahwa dia berusaha melarikan diri dari kasus hukum? Kasus hukum yang mana? Misalnya apa? Yang besar lah ya, kembali ke Nepal. Korupsi. Memang Pak Jokowi korup? Atau Rocky menganggap dia korup? Enggak, saya nggak tahu ya. Dia nggak mengatakan itu sih. Taruhlah. Tapi kalau kita kait-kaitkan, dia menyebut Nepal. Iya, Nepal. Ya. Kalau dia menyebut Nepal jelas ada korupsinya kan? Iya. Pak Jokowi korupsi dari mana? Mana indikasi yang menunjukkan Pak Jokowi itu korupsi? Saya tahu ya, salah satu yang sering kali digunakan sebagai kayak bukti bahwa Pak Jokowi itu korupsi adalah, ingat nggak laporan dari OCCRP? Ya kan? Tapi OCCRP itu tidak pernah bilang bahwa Pak Jokowi dituduh korup. Ya nggak? Ingat nggak itu? Betul ya. Kasus itu awal tahun kan? Itu kan usulan orang-orang ke OCCRP-nya. Ya, kan? Orang-orang yang anti Jokowi, rupanya berkirim surat ke OCCRP agar nama Jokowi masuk sebagai salah seorang nominasi pemimpin korup di dunia gitu kan? Atau pemimpin korup di Asia, pemimpin korup di dunia. Ya. Tapi kan dia sendiri tidak pernah ada indikasi bahwa dia korup. Bahkan ketika itu pemretnya OCCRP sampai mengatakan tidak ada bukti sedikit pun bahwa Pak Jokowi itu mengambil uang negara ketika dia menjabat sebagai presiden. Jadi tuduhan bahwa Pak Jokowi itu ingin melarikan diri dari kasus-kasus hukumnya, menurut saya sama sekali tidak masuk akal. Apalagi untuk itu dia harus maju sebagai calon wakil presiden di bawah Gibran. Iya enggak? Iya, dan itu yang dibantah oleh orang-orang, dia nggak terima, Bang. Jadi kalau dia nggak terima sampai harus walk out, saya nggak paham ya kenapa dia melakukan itu. Apakah dia lagi show, dia lagi pusing, dia memang kepengen segera meninggalkan panggung, atau barangkali juga satu hal nih ya, dia tahu dia udah salah lemah argumennya. Misalnya lawan-lawannya ada siapa aja? Ada relawan Bara JP. Mungkin argumennya bagus gitu ya. Mereka tuh argumennya bagus sehingga Rocky mulai merasa bahwa ups, kayaknya gitu, kayaknya nyeplos dia itu.
nyeplos terus agak ingin mempertahankan argumentasi tapi nggak bisa. Dan untuk itu dia harus menciptakan drama. Betul. Saya walk out saja lah, ya. Saya keluar nih dari panggung ini. Saya nggak mau lagi ngobrol sama kalian. Sesuatu yang menurut saya sangat licik. Apa itu? Childish atau apa? Childish ya, kekanak-kanakan kayak kan anak kecil lagi berantem, lagi debat terus di akhirnya kalah misalnya. Dia udah aku pergi aja gitu loh. Nah ini juga Rocky Gerung kok jadi childish gini ya. Jadi kekanak-kanakan bahwa ketika argumennya melemah, argumennya dibantah, dia mengatakan bahwa ya sudah saya pergi aja deh. Saya nggak mau berlanjut nih ngobrol sama kalian. Tapi kalau buat saya jelas argumennya Rocky, kita kembali ke yang substantif nih, bahwa akan ada pasangan Gibran dan Jokowi, itu sesuatu yang doesn't make sense at all, sama sekali tidak masuk akal. Ya, pertama yang tadi itu, bahkan Gibran sendiri sebetulnya tidak kepengen jadi presiden. Ya. Kedua, kalau Anda adalah kubu politik tertentu, Anda akan setuju nggak mengajukan pasangan anak dan bapak dalam satu paket untuk bertanding dalam tahun 2029? Kan kira-kira pertandingannya akan melawan siapa? Prabowo dan siapa? Mungkin masih ada siapa? Anies dan siapa? Atau apakah Ganjar masih maju? Tapi yang kuat itu kan Prabowo dan Anies. Terus lawannya Gibran, wakil presiden Jokowi. Saya bukannya apa-apa ya. Bahkan pendukung Jokowi aja mungkin, kenapa ya anak dan bapak satu paket? Atau tuh semacam olok-olok dari Rocky untuk Jokowi, Bang? Lah kenapa dia marah kalau gitu? Iya nggak? Iya. Kalau marah, kalau misalnya itu olok-olok, langsung aja dia bilang, bro, gitu kan. Ada perempuan yang enggak kan, biasanya bro, laki-laki semua kan. Laki-laki semua. Bro, gue tuh tadi cuma bercanda aja. Oh, saya baca ada di berita kan, katanya politik itu adalah mencoba ketidakmungkinan. Iya, tidak mustahilan.